Halo sahabat Abapedia semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hanaris Wellness setia berbincang dengan Anda sekalian. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering jadi pertanyaan banyak orang, terutama yang punya keluarga atau kenalan dengan ASD, yaitu apakah individu dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD punya masalah dengan kontrol inhibisi. Yuk kita bedah secara ilmiah tapi tetap mudah dipahami. Singkatnya, ya, banyak individu dengan ASD memang menghadapi tantangan dalam kontrol inhibisi mereka. Meskipun tingkatannya bisa beda-beda di setiap orang. Nah, apa sih sebenarnya kontrol inhibisi itu? Gampangnya, kontrol inhibisi adalah kemampuan kita untuk ngerem diri. Ini artinya kita bisa menahan dorongan mendadak, mengabaikan gangguan, atau menunda respons yang kurang pas dengan situasi. Pada individu dengan ASD, fungsi ini seringkali tidak seoptimal orang-orang neurotipikal. Jadi, bukan berarti mereka tidak tahu mana yang benar atau salah, tapi otaknya kadang kesulitan menginjak rem saat ada dorongan muncul. Entah itu dorongan fisik, emosi, atau bahkan dorongan untuk bicara. Penelitian ilmiah, termasuk di bidang neuroscience dan psikologi kognitif, punya banyak bukti soal ini. Misalnya, studi pencitraan otak atau fMRI menunjukkan aktivitas yang lebih rendah di area prefrontal cortex, terutama di bagian dorsolateral prefrontal dan anterior cingulate cortex. Nah, sahabat Abapedia, area pada otak ini perannya penting banget dalam mengendalikan diri dan mengambil keputusan. Selain itu, ada juga tes seperti GO atau No-Go Test dan Stroop Test yang menunjukkan kalau anak dan remaja dengan ASD lebih sulit menunda atau menahan respons otomatis. Kesulitan ini sering banget terlihat dalam beberapa bentuk. Misalnya, bertindak spontan tanpa pikir panjang alias impulsif, atau sulit berhenti ketika sudah asyik melakukan suatu aktivitas. Mereka juga bisa kesulitan beralih fokus dari satu tugas ke tugas lain. Ini semua sangat berkaitan erat dengan gejala autistik yang sering kita lihat. Contohnya, perilaku repetitif dan kaku itu bisa jadi karena kesulitan menghentikan pola tertentu. Lalu, sensitivitas terhadap perubahan juga bisa muncul karena sulit menahan dorongan untuk mempertahankan rutinitas. Dalam interaksi sosial, mereka mungkin sulit menahan komentar yang kurang sesuai konteks, atau mengalami meltdown dan tantrum sensori karena gagal menahan ledakan emosi saat sistem sensorinya overload. Terus, apakah masalah ini bisa diperbaiki? Kabar baiknya, ya, bisa banget dilatih dan diperkuat. Meskipun butuh proses bertahap dan pendekatan yang tepat, ada beberapa cara yang efektif. Kita bisa pakai latihan eksekutif berbasis permainan, seperti Simon Says atau freeze dance yang melatih kemampuan mereka untuk berhenti sejenak sebelum bertindak. Kemudian, intervensi ABA atau Applied Behavior Analysis yang menggunakan penguatan positif juga sangat membantu anak belajar menunda atau mengontrol perilaku impulsif. Modeling dan role play juga efektif loh. Kita bisa mencontohkan bagaimana cara menahan diri dalam situasi nyata. Misalnya menunggu giliran atau mengekspresikan marah dengan cara yang aman. Lalu, ada juga latihan emosi dan social story untuk membantu mereka memahami kapan boleh dan kapan sebaiknya menahan diri dalam konteks sosial. Terakhir, mindfulness dan regulasi sensori bisa membantu anak mengenali tanda-tanda sebelum emosi mereka meledak. Intinya, memahami tantangan kontrol inhibisi pada individu dengan ASD itu penting banget. Dan yang lebih penting lagi, ada banyak cara untuk membantu mereka berkembang. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain, jangan ragu berbagi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.